Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Resensi Institute. Di buku sebelumnya yang membahas tentang sholat karya dari Haidar Bagir dengan judul buku Buat Apa Sholat, sudah dibahas dengan rinci tentang pentingnya sholat beserta tujuannya ialah mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Itu yang tertera dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45 dengan beberapa syarat yang harus kita lalui, berawal dari niat yang ikhlas dan kekhusyuan yang diutamakan dalam sholat. Tetapi dalam pelaksanaan sholat itu sendiri, kita sebagaimana manusia terkadang terlupakan oleh kesibukan kita yang umum, sampai-sampai kita meninggalkan kewajiban kita sebagai umat Islam yaitu sholat. Dalam hadis qudsi berfirman, "Wahai dunia, jadikanlah sebagai budak-budakmu bagi siapa saja yang datang hanya mencarimu. Namun jadilah anda sebagai budak mereka jika mereka datang mencarimu." Semoga kita terhindar dari kecintaan yang berlebihan kepada dunia. Dalam buku karangan Al-Husain, buku ini memaparkan bagian terpenting dalam ibadah, yaitu sholat, dan dengan konsentrasi masalah hukum menjamak sholat. Apakah kita diperbolehkan menjamak sholat dalam keadaan tanpa halangan atau hanya ketika ada halangan saja, yaitu ketika dalam perjalanan atau musafir, atau ketika dalam keadaan sakit? Dan apakah Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya pernah melakukan sholat yang dijamak dalam satu waktu, seperti menjamak sholat zuhur dan asar di waktu zuhur atau asar, menjamak sholat maghrib dan isya di waktu maghrib atau isya, tanpa ada sebab atau halangan tertentu? Masalah tersebut dikupas dalam buku ini dengan cukup jelas, sehingga dirasa menyentuh inti persoalan. Agama Islam adalah agama yang simpel, mudah, praktis, dan fleksibel dalam antisipasi setiap perubahan. Contoh, dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, jika kita sedang dalam bepergian atau musafir, kita tidak lagi diwajibkan berpuasa. Justru kita dianjurkan, bahkan sebagian ulama mewajibkan kita harus berpuasa dalam perjalanan dan mengganti puasanya itu dengan harinya. Begitu pula halnya pada sholat yang diwajibkan kepada setiap muslim 5 kali dalam sehari semalam. Ketika kita dalam perjalanan jauh atau musafir, apalagi perjalanan tersebut ditempuh berhari-hari, maka dalam Islam kewajiban sholat boleh dilakukan dengan mengqasar atau mengurangi jumlah rakaatnya. Tentu hanya pada sholat yang mempunyai jumlah 4 rakaat saja, seperti sholat zuhur, asar, dan isya. Nah, begitu pula bila dalam keadaan sakit, kita tetap diwajibkan melaksanakan ibadah sholat. Jika kita mampu melaksanakannya dengan posisi berdiri, maka Islam memberikan keringanan, yaitu dengan posisi berdiri, maka Islam memberikan keringanan, yaitu boleh menjalankannya dengan posisi duduk. Jika duduk pun tak mampu, maka Islam memberikan kemudahan dalam melaksanakannya dengan berbaring. Dalam hal wudhu misalnya, jika suatu saat kita sakit dan sakit itu melarang kita untuk menggunakan air, maka kita dapat menggantinya dengan tanah atau debu yang suci, atau bisa dibilang bertayamum. Banyak sekali kemudahan-kemudahan yang Allah SWT berikan kepada kita. Masih adakah alasan untuk tidak melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT? Di lain hal, dalam hadis Rasulullah SAW, bagaimana pendapat kalian jika di depan rumah salah seorang di antara kalian terdapat sebuah sungai, kemudian dia membersihkan badannya dengan mandi di situ sehari 5 kali. Coba kalian katakan padaku, apakah mungkin ada kotoran yang masih melekat di badannya? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa kotoran padanya. Rasulullah SAW berkata, itulah perumpamaan sholat lima waktu. Allah menghapus dengan sholat itu kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa mereka. Alasan Allah SWT membagi waktu sholat dalam kehidupan sehari-hari agar manusia tetap terjaga dan selalu tetap berkomunikasi dengan pencipta yang senantiasa menghadirkan jiwa dan raganya di hadapan Allah SWT walau di tengah-tengah menghadapi kesibukan dunia. Maka kapankah kiranya pada jadi waktu tersebut dia akan berpikir untuk melanggar perintah Tuhannya? Atau dengan kata lain, bagaimana mungkin dia akan mengerjakan suatu perbuatan yang akan menjerumuskannya ke dalam jurang murka lagi, sedangkan waktu-waktunya penuh keuntungannya? Nah, yang dimaksud dari menjamak adalah menyatukan atau menggabungkan atau menjamak sholat berarti mengerjakan 2 macam sholat dalam satu waktu. Misalnya menjamak antara sholat zuhur dan sholat asar di waktu zuhur atau di waktu asar. Bisa juga menjamak antara sholat maghrib dan sholat isya di waktu maghrib atau isya. Dalam menjamak sholat tentu saja dibolehkan asal sesuai dengan syarat dan ketentuan-ketentuan pada kondisi tertentu, serta tergantung pada fatwa ulama dari mazhab-mazhab yang ada dalam Islam. Namun seluruh mazhab, baik itu mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, Syiah, Imamiyah, dan lain-lain, mereka sepakat bahwa ada beberapa yang tidak dibolehkan. Misalnya menjamak seluruh sholat 5 waktu dalam satu waktu, menjamak sholat asar dan maghrib, menjamak sholat isya dan subuh, menjamak antara sholat subuh dan zuhur, serta ada yang dibolehkan, bahkan ada yang berpendapat disunahkan, yaitu sholat zuhur dan asar jika seseorang berada di padang Arafah untuk menunaikan ibadah haji, sholat maghrib dan sholat isya bagi yang sedang melakukan manasik haji di Musdalifah, baik itu jamak takdim atau jamak takhir. Namun para ulama masa berbeda pendapat mengenai apakah boleh menjamak sholat dalam situasi dan kondisi selain dari masalah tersebut di atas. Misalnya jika seorang dalam keadaan musafir dalam perjalanan, sakit, takut yang membahayakan diri, atau harta, hujan, bagi mereka yang rutin sholat
Agama Islam memberikan jalan alternatif bagi pemeluknya bahwa siapa saja yang merasakan dan mengalami suasana seperti itu, maka dalam menjalankan ibadahnya terutama sholat akan mendapatkan sedikit keringanan, seperti dibolehkannya mengulang sholat fardunya sesuai dengan ketetapan di atas tadi. Dalam salah satu hadis pada saat tanya putri kesayangan Rasulullah SAW yaitu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra pada ayahnya Rasulullah SAW, wahai ayahanda, apakah akibat orang laki-laki atau wanita yang menyepelekan sholat? Rasulullah SAW menjawab, wahai Fatimah putriku, barang siapa yang mengentengkan sholatnya baik itu laki-laki atau wanita, niscaya Allah SWT akan melimpahkan kepadanya kesulitan sebanyak 15 macam. 16 kesulitan dia akan dapatkan ketika dia berada di dunia, 3 kesulitan akan menimpanya ketika ajalnya datang di dunia, 3 penderitaan ia akan rasakan ketika berada di dalam kubur, 3 malapetaka ia akan dapatkan kelak di hari pembalasan. Inilah penderitaan dan kesusahan yang akan menimpa bagi mereka yang sengaja melalaikan, menjelekkan, bahkan meninggalkan kewajiban sholatnya. Semoga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan kita, memberkati usia kita dan memberikan hidayah serta petunjuknya. So guys, jangan lupa bersyukur dan jaga sholatnya. Terima kasih. Ada pertanyaan?